Sehingga salah satu kriteria dosa itu termasuk kategori dosa besar ataukah tidak, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan, kalau dosa besar itu adalah dosa-dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan hukumannya di dunia atau di akhirat, ataupun ancaman dengan laknat, dengan celaan yang luar biasa dan seterusnya. Jadi itu salah satu parameter untuk mengetahui apakah ini termasuk dosa besar ataukah bukan kategori dosa besar. Dan riba termasuk dosa besar. Nabi SAW, kita mulai dari ayat dulu ya. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Maka orang yang mengatakan riba itu halal bisa keluar dari Islam. Riba ya, kalau mengatakan riba itu halal. Kenapa? Karena Allah menyebutkan secara spesifik dalam Al-Quran riba itu haram. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yamhaqullahu riba, Allah binasakan, hancurkan. Nah, gitu. Al-mahqu itu hancurkan, binasakan. Transaksi riba atau harta yang diperoleh dari riba, wa yurbis sadaqat, dan sedekah itu menjadikan penumbuhan. Maka secara bahasa riba itu kurang lebih memang ada banyak definisi di antara ulama, penambahan. Juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah, kemudian tinggalkanlah riba. Wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah dari transaksi riba itu. Apabila kalian memang beriman, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau, maka tunggulah perang melawan Allah dan Rasulnya. Ini dari sisi ayat sangat clear, sangat jelas bahwa riba itu haram, riba itu terancam. Allah ancam pelaku transaksi ribawi. Kemudian Allah SWT juga menyatakan perang terhadap mereka yang melakukan transaksi ribawi. Kemudian Nabi SAW juga sebutkan, istanibu as-sab' al-mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membuat celaka, al-muhlikat. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan tentang syirik, kemudian tentang uququl walidain, memakan harta anak yatim, kemudian diantaranya adalah ar-riba, aklur riba, memakan riba. Begitu juga memakan harta anak yatim. Jadi termasuk dosa yang bisa menjadikan kebinasaan. Begitu juga Nabi SAW sebutkan dalam riwayat Muslim dan Imam Bukhari, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba. Wa mukilahu, orang yang memberikan riba. Wa katibahu, dan orang yang melakukan penulisan terhadap transaksi itu. Sekretaris yang menulis transaksi itu. Wa syahidaihi, dan mereka yang menyaksikan, menjadi saksi. Bukan hanya melihat. Kalau melihat beda ya. Jadi dia menjadi saksi dalam transaksi itu.
Beda dengan menyaksikan dengan orang yang menjadi saksi. Kalau menyaksikan ini kan orang melihat itu. Tapi maksudnya adalah wasyahidai, orang yang menjadi saksi dalam transaksi itu. Waqala, dan beliau mengatakan hum sawa, mereka sama.